Ya, selamat pagi, siang, dan malam, Pak Agung dan teman-teman SESDM. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hashim dengan NPM 106652215. Pada kali ini saya akan menjelaskan lab 8 dari mata kuliah SESDM mengenai time off pada ODO 16. Nah, oke, jadi time off ini kurang lebih mewadahi alur ketika seorang karyawan ingin melakukan pengajuan cuti. Nah, dengan pengelolaan yang efisien itu secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam bekerja. Ya, mari kita mulai. Jadi persiapan yang pertama kita perlu menduplikasi database dari lab sebelumnya. Jadi ini ada lab 7, saya duplikasi dengan nama npm_timeoff. Nah, setelah itu login sebagai admin dan pastikan bahwa modul timeoff itu telah terinstall. Contohnya adalah seperti ini, installed statusnya. Nah, kemudian pastikan bahwa setiap user yang akan digunakan telah memiliki hak akses yang sesuai. Nah, di sini saya memiliki user bernama Siti, yaitu kepala seksi sales. Oleh karena itu, manajernya adalah Sinta sebagai manajer dari divisi sales. Lalu manajer HR-nya itu adalah Hana. Nah, untuk hak aksesnya di sini kita perlu masuk ke dalam settings dan bagian manage users. Nanti di sini kita set Hana pada modul time off sebagai administrator karena dia adalah seorang manajer HR yang memiliki hak akses penuh. Lalu set Sinta sebagai officer untuk nanti menyetujui dan menolak request time off yang diajukan oleh bawahannya, dan atur Siti sebagai blank, artinya dia tidak memiliki hak akses seperti Sinta dan Hana. Jadi hak akses paling basic bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah itu juga pastikan bahwa field manager pada Siti sudah diatur sebagai Sinta. Oleh karena itu dapat terlihat bahwa di bagian approvers time off itu juga secara langsung adalah Sinta, yang mana merupakan manajer dari Siti. Oke. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi tipe time off. Nah, di sini kita perlu menjadi sebagai manajer HR, lalu masuk ke dalam modul time off atau leaves ya, nama lainnya. Lalu kita masuk ke configuration sini dan pilih sepenuh time off types. Nah, selanjutnya tekan tombol new untuk membuat tipe time off lainnya. Nah, kita perlu membuat 3 tipe time off, yaitu cuti tahunan dengan approvalnya tuh by employees approver dan time off officer. Terus requires allocationnya yes, dan employee requestnya tuh not allowed, jadi nggak bisa minta request tambahan. Dan take time off ini adalah day, dan responsible time off officernya adalah Hana. Nah, seperti itu. Lalu untuk cuti sakit juga sama, kita buat dengan approvalnya dari employees approver dan time off officer. Lalu Hana lagi sebagai responsible time off officernya, dan kita tidak butuh alokasi, jadi set no limit aja karena sakit kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kita nggak bisa set secara eksplisit berapa nih paling banyak mengajukan cuti sakit. Lanjut ada cuti bersalin. Nah, ini approvalnya sama, employees approver dan time off officer. Lalu ada requires allocation yes, dan employee bisa request extra days, dan approvalnya adalah by time off officer saja. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil dari tambahan ketiga time off type: cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Nah, setelah itu kita akan melakukan skenario allocation request. Jadi ketika seorang karyawan sudah menghabiskan jatah waktu cuti yang dimiliki, tapi ternyata memiliki kebutuhan mendesak, maka perlu mengajukan tambahan alokasi lagi. Nah, contohnya di sini kita akan membuat alokasi dari cuti tahunan di PT kita dengan durasi 12 hari ya. Dan periodenya itu adalah setahun, Januari sampai Desember. Nah, jadi di sini kita ke bagian
cuti tahunan, terus pilih ke allocations, ini masih 0 ya. Nah, kita tambah ini dengan tekan tombol new. Nanti ada form dan kita bisa isi nih. Durasinya 12 hari dan periodenya Januari sampai Desember. Nanti ini akan ke apply ke seluruh karyawan di PT kita. Jadi memiliki 12 hari untuk cuti tahunan. Nah, jika data sudah oke, tekan tombol confirm dan statusnya akan menjadi approve. Nah, kita kemudian login sebagai Siti di sini dan kita lihat bahwa ini ada 12 hari nih. Nah, ini tadi yang udah dibuat ya oleh Hana yang akan diterima oleh seluruh karyawan. Dan di sini Siti ternyata membutuhkan cuti bersalin. Oleh karena itu, sebelum mengajukan cuti, Siti perlu mengajukan allocation request. Dengan tekan tombol allocation request, nanti akan muncul sebuah modal. Di sini kita pilih time of type-nya cuti bersalin, masih 0 ya, jadi karena masih belum ada, dan kita mengajukan durasi sebanyak 66 hari atau sekitar 2 bulan ya, dan tambahkan description sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah tekan tombol save and close, kita perlu lihat di bagian my allocations di sini. Ini ada terlihat tapi statusnya masih to submit, belum di submit. Oleh karena itu perlu kita tekan detailnya, nanti akan dibawa ke halaman detail dari ini dan kita bisa tekan tombol confirm. Nanti statusnya akan berubah menjadi to approve. Nah, ketika to approve itu akan perlu disetujui oleh manajer HR. Nah, oleh karena itu kita sebagai manajer HR itu kita bisa akses allocation request-nya dari notifikasi atau dari modul time off. Nah, di sini kita coba dari modul time off, pilih cuti bersalin dan kita lihat ada satu allocations. Nah, kita tekan, maka akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ada request dari Siti. Nah, itu bisa tekan untuk melihat detailnya seperti ini. Jika ingin approve, tekan tombol validate. Jika ingin tolak, tekan tombol refuse. Nah, kita akan approve-nya, maka tekan tombol validate dan ini sudah terapprove. Oleh karena itu sekarang Siti sudah bisa melihat bahwa dia memiliki 66 hari untuk cuti bersalin. Nah, seperti itu untuk allocation request-nya. Dan untuk time off lanjut, kita Siti ceritanya akan mengajukan beberapa tipe cuti. Jadi sebagai Siti kita perlu membuat beberapa time off request. Yang pertama untuk tahunan itu kita misalnya ajukan 2 hari tanggal 13-14 dengan deskripsi ingin perpanjang STNK. Lalu untuk bersalin kita ajukan tanggal 1 Desember sampai tanggal 21 Februari. Jadi selama 60 hari untuk persalinan dan lain sebagainya. Lalu untuk cuti sakit kita ajukan 5 hari tanggal 15 November sampai 21 November. Nah, ketika sudah disimpan, kita akan bisa melihat bahwa sekarang statusnya sudah to approve nih di bagian my time off. Jadi sekarang kita perlu handle sebagai manajer HR, kita bisa melihat request yang masuk. Nah, di sini kita ingin menolak cuti sakit tapi menyetujui cuti bersalin dan cuti tahunan. Oleh karena itu tekan detailnya, kita approve untuk cuti tahunan, terus hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah masuk ke second approval, jadi ini belum sepenuhnya di approve karena masih ada approval kedua dari employees approver, yaitu Sinta. Lalu di sini ada cuti bersalin, kita approve juga. Namun untuk cuti sakit kita reviews karena ya seperti itu skenario-nya, jadi tidak membutuhkan second approval lagi karena telah gagal di approval yang pertama. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada tersisa 2 lagi request yang perlu di-approve oleh Sinta. Nah, selanjutnya kita login sebagai Sinta. Di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu approve dengan tekan tombol validate. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dia sudah ter-approve. Begitu pula dengan cuti bersalin, kita approve, tekan tombol validate dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah di-approve statusnya. Nah, dengan demikian inilah hasil akhirnya. Cuti tahunan dan cuti bersalin di-approve, tapi cuti sakit itu di-refuse. Nah, maka pada tampilan Siti di modul time off terlihat bahwa sudah nih 10 hari tersisa untuk tahunan karena 2 hari udah di-approve. Lalu untuk bersalin tersisa 6 hari karena 60 harinya sudah di-approve tadi.
Dan kita bisa lihat di kalender ini udah mulai ada blok warna abu-abu, artinya sedang cuti. Kalau yang ini digarisin karena ditolak tadi ya, refuse statusnya. Kalau abu-abu ini udah validated gitu. Ya, seperti itu untuk tutorialnya. Lalu untuk pertanyaan, perbedaan peran dari user dan manager pada mode time off. Tadi kan udah kita cek ya, udah kita lihat bahwa kalau user itu perannya terbatas hanya untuk melihat dan mengajukan time off ataupun allocation milik dia sendiri, tapi tidak memiliki kemampuan yang lebih. Namun untuk manager dia memiliki kemampuan seperti user, yaitu bisa membuat time off request, allocation request, dan melihat kalender milik dia, tapi juga memiliki kemampuan untuk approve dan refuse dan melihat request-request yang masuk dari bawahannya, yaitu yang diset sebagai bawahan dari manajer tersebut. Seperti itu. Lalu untuk tipe-tipe approval ini ada 4, yaitu ada no validation, jadi ini nggak perlu approval, jadi pasti akan disetujui. Kalau by time of officer ini berarti hanya satu saja approval yang dibutuhkan dari time of officer. Kalau tadi kan kita udah set ya, responsible time of officer adalah Hana sebagai manajer HR. Lalu kalau by employees approver ini hanya satu juga, tapi oleh atasan, biasanya atasan dari user tersebut. Kalau tadi di case-nya adalah Sinta saja gitu. Nah, ini yang kita pakai yang terakhir, yang keempat. Jadi ada 2 lapis approvalnya. Yang pertama oleh time of officer, lalu yang kedua oleh employees approver. Jadi ada second approval tadi. Seperti itu perbedaannya. Lalu untuk ketiga hal yang saya pelajari selama lab ini setidaknya ada 3 dengan poin-poin berikut. Yang pertama, saya belajar bahwa ternyata nggak semua cuti itu sudah dialokasikan waktunya. Ada juga cuti yang bisa diajukan durasinya seperti tadi cuti bersalin. Ketika user bisa mengajukan berapa hari yang dibutuhkan gitu. Karena kan nggak mungkin perusahaan bisa mengira-ngira berapa hari yang dibutuhkan. Lalu ada tipe approval tadi ada 4. Ternyata nggak selamanya HR atau user saja ya, manager user saja yang bisa mengapprove, tapi juga ada beberapa approval lainnya seperti no validation dan keduanya bahkan. Kalau yang ketiga ada tipe time off. Jadi di sini time off itu bersifat fleksibel, jadi perusahaan bisa membuat tipe time off sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut gitu ya. Sekian tutorial 8 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.